Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Gempa susulan kembali guncang kota Jayapura, pasien di RSUD dievakuasi ke halaman parkir. Sopir truk kecewa karena pemerintah tidak turunkan harga solar. Masih libur akhir tahun, warga Manokwari padati pantai Pasir Putih. Gempa susulan terjadi dengan magnitudo 5,2 pada Rabu kemarin. Guncangan juga dirasakan pasien di lantai 2 ruangan anak dan ibu bersalin RSUD Jayapura. Seluruh pasien terpaksa harus dievakuasi ke halaman parkir RSUD karena ketakutan. Gempa yang terus terjadi sejak Senin lalu membuat pasien khawatir dan trauma, sehingga untuk sementara mereka diungsikan di halaman rumah sakit hingga situasi kembali normal. Kepala BPBD Papua William Manderi mendatangi rumah sakit dan melihat langsung kondisi pasien. Yang kuat, begitu ya. Jadi tidak perlu panik, tapi tetap tenang. Kita siaga karena gempa ini gempa dangkal yang di darat, jadi tidak berpotensi untuk tsunami. Begitu. Tapi kita menjaga supaya jangan sampai terjadi longsoran. Itu aja yang kita jaga. Sementara itu, Wadir Pelayanan RSUD Jayapura Andreas PK mengatakan sudah membuka seluruh akses pintu di RSUD, sehingga jika terjadi lagi gempa dengan kekuatan besar akan memudahkan pasien menyelamatkan diri. Sistem pusat evakuasinya di depan rumah sakit ini terutama. Semua titik kumpulnya di sini. Di sini, terus yang kedua ada di belakang di dekat daerah tropikal di gedung sebelah sana yang baru dibangun itu di depan ada tempat luas. Oke. Nah itu bisa evakuasi ke situ. Kalau memang terjadi, jadi nanti kami bagian belakang di ICU kandungan mereka akan evakuasi ke situ sampai bagian perina yang anak-anak. Selain di rumah sakit, warga di Dok 9 Pantai Kota Jayapura, Provinsi Papua, juga ketakutan karena dilanda tsunami. Mereka mengungsi ke dataran tinggi seperti di halte Dok 9. Di sana mereka tidur dengan alas seadanya sambil menunggu kejelasan soal potensi tsunami. Semua warga saya suruh mengungsi semua. Nanti makan gampang kita cari, yang penting semua mengungsi. Ya, ada yang di BPN, ada yang di PDNP, ada di Posyandu, ada di masjid. Kalau di gereja kosong. Nah, sehingga tadi ada dari tentara juga datang, saya juga bilang kalau bisa, kalau keamanan seperti ini bisa membantu kami tenda saya, sehingga warga ini bisa tenang, nyaman lah. Karena ada juga yang sakit di dalam rumah, dari rumah kita antar taruh di pos ini karena rumah sakit menolak. Jadi kasihan sekali. Ya saya selaku kota masyarakat, saya lebih milih menyatu dengan masyarakat, jadi lebih baik sama-sama dengan masyarakat. Mau apapun yang terjadi tetap bagaimana mengenalkan masyarakat. Melihat situasi panik, pegawai BMKG Wilayah 5 Jayapura Rahmat meminta warga tenang dan memastikan gempa yang terjadi tidak menimbulkan tsunami. Tetap waspada karena masih ada gempa-gempa susulan juga. Masih ada gempa susulan. Ya, ini masih berlangsung dan masih tetap kami monitor. Jadi juga kalau ada gempa-gempa yang berpotensi dirasakan pun kami juga sebarluaskan ke masyarakat melalui media sosial. BMKG mengungkapkan gempa yang mengguncang Jayapura kali ini berada di koordinat 2,27 lintang selatan dan 140,65 bujur timur dengan jarak 33 km timur laut kota Jayapura. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Gempa yang terjadi sejak Senin hingga Rabu kemarin merusak sejumlah bangunan di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Frans PK memeriksa sejumlah bangunan yang rusak akibat gempa, antara lain kantor Dispenda, di mana bagian dinding retak, serta 4 studio milik bioskop, bagian atapnya jebol dan runtuh.
Frans PK meminta manajemen untuk menutup sementara bioskop hingga perbaikan tuntas. Itu studio 1, 2, 3, dan 4. Tadi saya sudah datang ke sana lihat, dan kerusakannya ada di plafon. Plafon rubuh dan beberapa fasilitas pendukung ada di plafon. Karena tadi saya minta tidak boleh dipakai, ditutup sementara 4 studio itu sampai dengan direnovasi kembali dan memastikan bahwa sudah aman baru dipakai, khusus untuk 4 studio. Kalau yang lain bisa digunakan. Tetapi secara keseluruhan, secara umum kondisi aman, tidak ada korban jiwa, kerusakan berat pun tidak ada. Yang ada setelah kami kunjungi beberapa titik kerusakan ringan. Namun demikian, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadi gempa susulan. Apakah dalam skala yang kecil ataupun juga skala besar, kita ini bencana. Jadi tetap waspada. Kewaspadaannya selain selalu siaga, juga menghindari ataupun juga mengamankan fasilitas yang bisa menimbulkan kebakaran, karena bencana juga bisa menimbulkan kebakaran, korslet, lampu. Selain itu, wali kota juga meninjau restoran, hotel, dan rumah sakit yang kacanya pecah saat terjadi gempa. Wali kota meminta warga tidak panik jika terjadi gempa susulan dan terus memantau informasi terkini dari BMKG. Gempa berkekuatan 4,9 skala Richter terjadi di Kota Jayapura sejak Senin lalu. Hasil analisis BMKG, epicenter berada di darat pada koordinat 2,53 lintang selatan, tepatnya pada jarak 14 km arah timur laut Kota Jayapura, pada kedalaman 10 km. Hingga Rabu kemarin, ratusan gempa susulan masih terasa di Jayapura, sehingga membuat warga panik dan ketakutan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Selasa lalu menurunkan harga BBM non-subsidi untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Namun untuk harga solar subsidi tidak ikut turun. Hal itu membuat sopir truk yang selalu membeli solar kecewa. Padahal menurut sopir, mereka banyak terbebani dengan harga solar saat ini, ditambah dengan sistem penjatahan sebesar 30 liter per hari, sehingga tidak mencukupi. Kenapa subsidi juga tidak ikut turun, sedangkan yang non-subsidi malah turun, tapi yang subsidi tidak turun. Nah, kami pengguna bermohon kepada pemerintah agar jatah yang 30 liter satu mobil, mudah-mudahan bisa dibantu untuk kasihan teman-teman yang mobil-mobil antar kabupaten, khususnya Bovendigul. Itu mereka mengalami Kekurangan BBM itu kekurangan BBM-nya. Nah, kadang-kadang mereka di Sota, di Simpati sampai ke Muting, mereka tidak pernah dapat untuk pengisian di sana. Jadi paling tidak mereka di sini harus antri berulang-ulang, itu yang harus mereka sisipkan untuk serep. Bahkan sampai di Bovendigul pun mereka tidak mendapatkan BBM yang diharapkan. Kalau ke Bovendigul itu menghabiskan solar berapa liter, Pak? Kalau untuk sampai di Bovendigul PP itu mereka dari sini mungkin tangki full ditambah dengan 2 jerigen cadangan. Jadi berapa liter semuanya itu? Totalnya 100 liter. Sebaliknya, penurunan harga BBM non-subsidi ini disambut gembira warga Merauke. Berbeda dengan tempat pengisian BBM bersubsidi, di tempat pengisian BBM non-subsidi tidak terlihat antrean panjang kendaraan. Yang turun Pertamax sama Dex Lite. Nah, kalau Pertamax itu tadi harganya berapa dia? Pertamax yang harga yang sebelum turun 4.200. Nah, sekarang? Nah, yang sudah turun sekarang 13.50. Kalau Dex Lite-nya? Dex Lite sebelumnya itu 18.650. Nah, yang sekarang 16.500. Nah, ini penurunannya mulai kemarin ya, jam 2 ya. Kemarin, Nah, jam 4. Nah, kalau untuk minat warga sendiri pengisian Pertamax, apakah ada lonjakan atau tetap saja seperti apa, Pak Albert? Kalau untuk lonjakan tidak ada ya. Terlalu ya, masih seperti biasa. Jadi biasa saja ya. Ya.
Pemerintah sudah menetapkan harga BBM non bersubsidi yang berlaku efektif sejak Selasa kemarin. Harga Pertamax turun dari Rp14.200 menjadi Rp13.050 per liter. Dan harga Solar Dexlite turun dari Rp18.650 menjadi Rp16.500 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah resmi mencabut status PPKM di seluruh wilayah di tanah air. Hal tersebut diumumkan Presiden Jokowi pada 30 Desember tahun lalu. Kebijakan tersebut disambut baik pemerintah daerah, namun Pemkab Merauke tetap meminta warga waspada dan memberlakukan prokes. Kendati saat ini tidak ada seorang pun yang dirawat akibat COVID-19. Iya, untuk di Merauke sekarang sudah tidak ada pasien COVID. Jadi memang himbauan kita ikuti secara nasional, tetapi di ruangan-ruangan di pelayanan kesehatan kita tetap pakai masker. Indonesia termasuk salah satu negara yang dianggap berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Tingkat perawatan di rumah sakit hanya 4,7% dan angka kematian 2,3%. Jumlah tersebut berada di bawah standar WHO. Kendati demikian, warga tetap diminta menggunakan masker di tempat tertutup dan sebisa mungkin menjaga jarak di pusat-pusat keramaian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah menjadi kebiasaan setelah libur panjang banyak pegawai atau ASN yang bolos bekerja saat hari pertama masuk. Padahal masa libur terbilang lama sejak tanggal 22 Desember lalu. Hal tersebut terlihat di kantor Bupati Merauke. Banyak kursi dan meja yang kosong di hari pertama bekerja Rabu kemarin. Dari 200 pegawai yang terdaftar di kantor Bupati, hanya 40 orang yang masuk bekerja. Asisten 3 Setda Merauke Suhono Surya akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bolos bekerja. Jadi ya mungkin sekitar 30%. Kalau jumlah ASN ya sekitar 200-an. Jadi tadi ada perintah dari Pak Sekda, kebetulan Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati dan Bupati juga melakukan inspeksi mendadak ke OPD-OPD yang terkait dalam hal pelayanan. Jadi tadi beliau suruh saya mengambil apel untuk melihat tingkat kehadirannya. Kemudian untuk absensi hari ini kami akan laporkan ke pimpinan untuk mendapatkan evaluasi dari pimpinan. Rencana ada sanksi Pak buat mereka yang masih libur panjang ini? Ya mungkin seperti itu ya, karena ini perintah langsung dari pimpinan. Sementara itu, Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk memastikan seluruh karyawan sudah masuk bekerja sehingga pelayanan kesehatan berjalan baik dan benar. Ya, tentu kita akan tertibkan itu ASN kita di 2023 ini semangat baru untuk manajemen baru, diharapkan semua bisa semangat baru sehingga kita bisa pelan-pelan bisa menertibkan semua ASN maupun yang honorer semua kita tertibkan sesuai dengan jam kantor yang ada. Memang kita tadi langsung ke sini karena ingin tahu ternyata pihak manajemen juga sampai sekarang direktur belum ada. Dengan beberapa manajemen tadi kita cuma didampingi dari manajemen 3 orang aja ya, Pak Madri dan Mas Nuri, Ibu Dr. Desi. Yang lainnya kita belum ketemu, entah mungkin sudah di kamar atau masih di kamarnya masing-masing. Artinya kita harus itu pelayanan itu, ini pelayanan publik harus dipastikan baik. Dalam sidak ini, Ridwan menyusuri setiap ruangan dan melihat langsung karyawan yang bekerja. Dari hasil sidak tersebut, semua tenaga medis sudah kembali bekerja, kecuali di tingkat atau level manajemen RSUD yang saat itu tidak terlihat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemandangan yang sama juga terlihat di Pemda Mimika. Jumlah hari libur yang panjang ternyata belum cukup bagi sebagian pegawai, sehingga yang tercatat masuk kantor pada hari pertama kerja hanya 50%. Hal tersebut terlihat saat asisten bidang administrasi umum Setda Mimika melakukan sidak ke sejumlah OPD. Bahkan di satu OPD hanya ada 10 orang pegawai yang masuk kerja.
Padahal sesuai dalam surat edaran Gubernur Papua Tengah, libur Nataru berakhir pada tanggal 4 Januari 2023. Kehadiran pegawai, masuk pegawai untuk selesai Natal tahun baru ini sesuai dengan edaran Bupati, merujuk tindak lanjut dari edaran Gubernur Papua Tengah, yang mana kita libur sampai tanggal 3 masuk tanggal 4. Jadi semua ASN, non-ASN harus masuk kerja. Absen karena mereka belum ada yang isi absen, ada absen yang ada yang cuti, ada yang izin, ada yang sakit, ya kan. Kalau kehadiran ya tadi di bawah 50% lah. Untuk satu kantor itu bukan? Kita lihat sendiri tadi belum maksimal. Paling 10, 11 itu yang paling banyak, 12. Sanksi nanti ya pasti ada sanksi. Kalau tidak masuk kerja sesuai aturan kan ada sanksi, tapi nanti kita lihat di tanggal 9 nanti. Ya toh, tanggal 9 ada apel gabungan, diharapkan semua pegawai sudah masuk kerja maupun non-ASN. Untuk mengecek kehadiran seluruh pegawai, Pemda Mimika akan melakukan apel pagi pada tanggal 9 Januari, sekaligus mengecek kehadiran pegawai di lingkup Pemda Mimika. Jika ada pegawai yang tidak masuk kantor dan tanpa alasan jelas, maka akan dikenai sanksi tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sepanjang tahun 2022, Satlantas Polres Mimika menangani 200 kasus kecelakaan. Dari 200 kasus tersebut, sebanyak 52 orang meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu. Pengendara yang meninggal akibat kecelakaan rata-rata akibat menegak minuman keras dan memacu kendaraan di atas batas kecepatan yang sudah ditentukan. Yaitu sebanyak 200 ya, dengan jumlah yang meninggal dunia 52 orang. Ini memang salah satu faktor ya yang sangat rentan sampai terjadinya laka lantas yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari beberapa kasus yang kita tangani, sebagian besar memang karena si pengendara di bawah pengaruh minuman keras. Kemudian ada juga pelanggaran berkaitan dengan batas kecepatan dan ada unsur lalai daripada si pengendara. Tapi sebagian besar karena dipengaruhi minuman keras. Kapolres mengimbau warga agar mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan selama berkendara dengan menggunakan helm dan tidak mengonsumsi minuman keras karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polda Papua membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Ruang yang disebut curhat tersebut menghadirkan Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani yang mendiskusikan soal minuman keras dan budaya mabuk-mabukan. Program warga curhat itu dihelat di Dermaga Polairut, Polda Papua. Ruben Daimboa, Ketua RT 01 RW 09, Kelurahan Ardipura mengatakan warga sangat resah dengan ulah sebagian orang yang kerap mabuk minuman keras di lokasi ibadah. Ia meminta aparat kepolisian menindak para pelaku. Dengan kegiatan ini saya merespon, saya menyikapi apa yang dibuat oleh kegiatan dari Polda Papua ini. Kami sangat berterima kasih. Cuma yang saya harapkan seperti tadi saya sampaikan, kegiatan ini kalau bisa jangan cuma di Papua, kalau bisa di kelurahan, tiap-tiap kelurahan. Supaya mungkin kalau sampai di kami ke Kelurahan Ardipura, supaya mungkin ada teman-teman saya yang sama-sama RT/RW bisa menyampaikan kejadian-kejadian yang ada di tingkat kelurahan. Wakapolda Papua langsung meminta Provos Kapolresta untuk mendatangi dan mengamankan lokasi tersebut. Kita juga harus bekerjanya bagaimana. Ibaratnya jangan sampai kita udah bekerja, akhirnya tetap aja masyarakat masih belum puas. Jadi kan kita kan memang tidak bisa memberikan rasa kepuasan secara maksimal juga, saya yakin tidak bisa. Dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi minimal kita bisa meminimalisir apa-apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu gunanya cuma curhat. Dan nanti ke depan mungkin tidak di sini aja, kita akan datangi spot-spot yang tadi disampaikan. Contoh di Hamadi, di Hamadi. Nah, kita datangi Hamadi, kita buat seperti ini.
bukan Jumat curhat aja, mungkin hari apa itu kita datang. Apa sih keluhan masyarakat? Kita mudah-mudahan apa yang dikeluhkan masyarakat langsung kita bayar kontan itu. Karena dalam artian bisa kita tindak lanjuti dan itu bisa berkesinambungan, tidak hari itu. Program Warga Curhat merupakan sarana yang baik untuk menjalin komunikasi antara kepolisian dan warga masyarakat. Berbagai persoalan Kamtibmas di Jayapura seperti diketahui tidak tersalur sepenuhnya karena berbagai hambatan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pantai Pasir Putih, Manokwari Barat menjadi tujuan warga untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Pantai ini memang selalu menjadi tempat berlibur bagi warga Manokwari dan salah satu destinasi menarik di Papua Barat. Kali ini jumlah wisatawan lebih banyak dibanding tahun lalu. Karena pembatasan COVID-19 sudah dicabut. Selain itu harus diakui, kawasan wisata ini memiliki pesona tersendiri. Dalam rangka Natal dan Tahun Baru di Kota Manokwari, semua dari Jayapura, Kabupaten Jayapura, jalan-jalan ke Kota Manokwari, kunjungan keluarga. Dan saat ini kami ada di Pantai Pasir Putih di Manokwari. Kalau Mama lihat kunjungan apa warga bagaimana Mama? Banyak ya, banyak pengunjung. Kalau hari ini saya mau melihat bahwa sangat luar biasa dan pengunjung di Pantai Pasir Putih sangat banyak. Teman saya dulu mungkin masih sepi, tapi sekarang saya lihat antusias dari warga Papua luar biasa, terutama di Papua Barat ini. Berarti Mama datang untuk berlibur ya, Ma? Iya, kami datang untuk berlibur. Karena jumlah pengunjung yang membludak, Basarnas menyiagakan anggota untuk mengantisipasi kecelakaan laut. Basarnas menghimbau warga agar selalu waspada dan berhati-hati karena saat ini cuaca kurang bersahabat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.